Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Yati Muhayati yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, di hari Senin tanggal 13 November 2023, tepatnya pukul 8 sampai dengan 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan perkuliahan seperti biasanya, khususnya mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Beda gitu, jadi kita tuh bakal investigasi gitu sebenarnya secara fixnya itu yang benernya tuh gimana. Kejadian kebakaran itu versi polisi berarti konspiratif. Kata keluarganya gitu, tapi para keluarga tidak menerima. Jadi itulah yang menjadi penyangga. Akhirnya kita membahas. Cuma kalau kata polisi itu si anak kecil kan gitu loh, yang itu salah. Karena tapi keluarga korbannya nggak paham. Nah kalau keluarga korban yang nyalahinnya itu siapa gitu? Kalau masalahnya nggak ada keamanan mungkin gitu. Itu tuh. maksudnya penyebab terbakarnya versi polisi karena Si anak kecil ini apa sih? Dia nanya tentang kebakaran ini. Iya kan? Karena apa kan? Iya. Kebakaran itu karena apa? Kalau misalnya dari versi polisi dan pemadam kebakaran lah yang menangani kebakaran kan pemadam. Iya. Ya, itu aja versi itu aja. Pengen tahunya. Iya kan ini kan kalau misalnya versi polisi kan karena orang karena dibakar sama orang gitu kan versinya. Tapi kan di sini kita mengulik tentang di balik kejadian kebakaran ini ada apa? Bukan tentang kebakarannya. Ya, di balik kita fokus ke tentang kenapa bisa terjadinya kebakaran ini loh gitu. Kan ada simpang siur di balik dari kebakaran itu. Mantap. Kebakaran gimana sih? Mungkin tahu lah kebakaran itu kayak mana, dibakar itu gimana. Walaupun kita Ya, kalau kita udah ibarat udah kesana tuh. Iya, udah selesai. Jadi ribut-ribut. Iya, emang gitu. Kita juga banyak iya. Sebentar kan kelompok kalian katanya kan yang udah menelusur kan? Iya tadi saya pengen tahunya kan udah nih pasti keluar nih klarifikasi dari pemadam kebakaran nih penyebab kebakaran itu apa kan? Nah saya pengen tahu kelompok kalian. Baru mengenai sih. Jadi gini. Ya, tembaknya mau ngomong. Begini. Sebenarnya yang saya tangkap dari pertanyaan Alis itu, kenapa harus kebakaran? Kenapa nggak dibakar? Iya nggak sih? Maksud lu gitu? Iya. Tentang temanya itu. biasanya kalau misalkan mengangkat ke kebakaran nanti juga di ujung cerita misalkan di dokumenter juga bakal beda. Makna dari kata dibakar sama kebakaran. Karena kita menangkapnya itu kan sebuah peristiwa kebakaran gitu ya, bakar gitu. Jadi kita menangkapnya kebakaran. Nah ada pun nanti kenapanya alasannya peristiwa itu terjadi kan setelah berita ini muncul ada dua hipotesa yang Baik pemirsa, mahasiswa KPI semester 5 saat ini sedang diberikan tugas berupa film dokumenter yang dimana isinya mencari tahu tentang kasus-kasus di sekitar kita. Kita diberikan tugas untuk menginvestigasi sebuah kasus. Ada 3 kelompok yang diberikan oleh Bapak dosen dan tentunya berbagai judul yang menarik. Pada kelompok 1 mereka membedah isu tentang kebakaran Korsel di daerah Pabuaran yang memakan korban, yang dimana secara garis besarnya berita tersebut memiliki isu bahwa kebakaran tersebut bukan murni terbakar tetapi dibakar secara cuma-cuma. Karena ada salah satu korban yang sedang menaiki wahana dan si korban tersebut kesetrum sampai meninggal. Alhasil, orang tua korban tidak terima karena kejadian itu. Karena anaknya meninggal secara tragis. Untuk info selanjutnya, mari kita tunggu hasil investigasi dari kelompok selanjutnya. Kelompok 1. Selanjutnya, di sini ada kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri yang akan mengangkat tema tentang mengungkap kasus kekerasan seksual yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di mana tema ini kita ambil secara matang-matang karena kasus pelecehan seksual saat ini sudah marak dan merabak. Tidak hanya di kalangan anak muda, bahkan anak kecil sekalipun menjadi korban pelecehan. Kabarnya ada beberapa mahasiswa yang sempat dan pernah dilecehkan oleh seorang oknum-oknum
Jika kita tidak speak up tentang kasus ini, bagaimana nanti keamanan dan ketertiban bagi kaum wanita saat ini? Maka dari itu, kami selaku kelompok 2 yang siap membantu korban pelecehan yang terkena pelecehan seksual untuk mengungkap semua kejahatan-kejahatan oknum-oknum tertentu, semoga tidak ada lagi nanti kasus-kasus seperti ini. Selanjutnya, di sini ada kelompok 3 yang mengusung tema tentang Masjid UIN Banten kapan dibangun. Memang sudah selayaknya dan selazimnya sebuah universitas, apalagi dengan background Islam, harus mempunyai masjid tersendiri, terlebih untuk memudahkan mahasiswa untuk beribadah atau beristirahat. Mengingat kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan jarak antar fakultas yang lumayan jauh memerlukan tempat untuk singgah bagi mahasiswa. Sudah hampir 4 semester, kampus baru UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sudah diisi oleh mahasiswa, tetapi tidak kunjung ada masjidnya. Apakah kurang dana ataukah bagaimana? Nantikan bukti-bukti atau pengungkapan dari pihak-pihak lembaga melalui investigasi dari kelompok 3. Baik pemirsa, saya Timu Hayati, terima kasih. Sampai jumpa kembali.